Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Harani dengan NIM 2406010003 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret tak terhingga. Deret tak terhingga adalah sebuah konsep untuk memeriksa kekonvergenan suatu deret dan menghitung jumlahnya. Dapat dihitung jumlahnya apabila deret tersebut konvergen. Deret tak terhingga ini digunakan pada saat tertentu dan biasanya untuk menentukan hampiran suatu fungsi. Deret tak terhingga juga didefinisikan sebagai penjumlahan dari suku-suku pada barisannya yang jumlahnya tidak terbatas. Di sini kita dapat buat bentuk penjumlahannya, yaitu A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 sampai seterusnya, yang dimana disebut deret tak terhingga atau singkatnya deret. Kita juga dapat menuliskan deret tak terhingga dengan simbol N1 sampai tak terhingga dari suku AN, dimana AN ini adalah suku yang kita akan pakai. Kalau misalnya kita diberikan sebuah deret A1 ditambah A2 sampai tak terhingga banyaknya, kita dapat menghitung jumlah parsialnya. Gimana maksudnya? Waktu dulu SMA, kita udah belajar tentang SN, di mana SN adalah jumlah N suku pertama atau jumlah parsialnya. Nah, di sini S1-nya bermakna jumlah suku satu pertama yang nilainya ada di A1. S2 itu adalah jumlah dua suku pertama yang nilainya adalah kita jumlahkan A1 dan A2 sampai seterusnya nanti ada di SN, di mana SN adalah jumlah N buah suku pertama. Jadi sebanyak N buah suku pertama itu kita jumlahkan sehingga SN akan sampai perjumlahannya. N besar ini dinyatakan dengan indeks. Namun, misalnya kita ingin membuat N kecil, tidak masalah. Sebenarnya karena N itu menunjukkan suku. Kemudian, dalam hal ini, jumlah parsial ini adalah berupa bilangan nantinya. Karena bilangannya ini juga indeks-indeks yang menunjukkan bilangan asli, sehingga jumlah parsialnya bisa kita buat ke suatu barisan S1, S2, S3, sampai Sn. Selain itu, kita bisa juga menuliskannya dalam bentuk kurung kurawal, seperti halnya kita menjumlahkan apa yang dituliskan seperti itu. Nah, Sn ini adalah rumus dari barisannya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang memaknai deret. Jika kita memiliki suatu barisan Sn yang konvergen ke S, maka deret tersebut dapat kita katakan konvergen ke S dan kita dapat mendefinisikannya sebagai N sama dengan 1 sampai tak terhingga dengan sukunya AN, yaitu A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai tak terhingga. Sehingga limit dari Sn itu mempunyai nilai atau dia konvergen ke S itu sendiri. Bilangan itu disebut sebagai jumlah dari deret tersebut. Jenis-jenis deret yaitu konvergen dan divergen, di mana konvergen itu adalah jumlah dari suku-suku bilangannya tersebut ada atau bernilai. Nah, jika divergen itu adalah jumlah dari deret tersebut tidak ada atau tak terhingga. Nah, di sini kita akan membahas tentang deret geometri. Kenapa? Karena bentuk deret kita yang sebelumnya itu tidak spesifik. Nah, kalau di sini bentuk deret geometrinya yaitu N sama dengan 1 sampai tak terhingga, di mana rumusnya adalah A dikali R pangkat N dikurang 1, dengan A-nya tidak sama dengan 0 dan R tidak sama dengan 1. Nah, di sini kita punya ketentuan untuk si R-nya, di mana jika R mutlak lebih kecil dari 1, maka limit N sampai tak terhingga dengan R pangkat N sama dengan 0, sehingga jumlah deret tak terhingga menjadi limit N sampai tak terhingga Sn adalah A/1 dikurang R, yang disebut deret konvergen. Dan jika R mutlak lebih besar dari min 1 atau R sama dengan min 1, maka R pangkat N atau Sn-nya tidak mendekati 0 atau disebut deret divergen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Maikari dengan NIM 2406010010 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi.
Nah, di sini saya akan menjelaskan deret tak hingga dan uji konvergensi, di mana uji konvergensi adalah serangkaian metode untuk menentukan apakah suatu deret tak hingga konvergen yang mendekati nilai tertentu atau divergen yang tidak mendekati nilai tertentu. Uji ini digunakan untuk memeriksa apakah deret tak hingga memiliki limit atau tidak. Berikut adalah beberapa uji konvergensi yang umum digunakan. Yang pertama yaitu uji integral. Teoremanya, tinjau deret positif dengan suku n-nya sama dengan 1 hingga tak hingga A substitusi n yang suku-sukunya memenuhi sifat A substitusi n ditambah 1 kurang dari A substitusi n untuk n lebih besar sama dengan n. Misalkan terdapat sebuah fungsi f(x) positif kontinu dan monoton turun dalam selang x lebih besar sama dengan n, sehingga untuk x sama dengan n yang bernilai n ditambah 1, n ditambah 2, dan seterusnya, berlaku fx sama dengan fn sama dengan an. Jika integral bernilai hingga, maka deret dengan suku n sama dengan 1 hingga tak hingga A substitusi n disebut konvergen. Jika integral bernilai tak hingga, maka deret n sama dengan 1 hingga tak hingga A substitusi n disebut divergen. Nah, di sini kita lihat ada contoh di mana deret tak terhingga berikut disebut deret harmonik. Selidikilah konvergensinya. Deret harmonik ini suku n-nya dapat dinyatakan dengan ungkapan 1/n. Nah, di sini kita cari A substitusi n ditambah 1 sama dengan 1/n ditambah 1 kurang dari A substitusi n sama dengan 1/n. Di sini kita akan menggunakan uji integral untuk menguji konvergensi deret ini, di mana integral batas atas n fx dx, maka hasilnya kita hitung n dengan batas atas integral sama dengan tak hingga. Integral tersebut mudah kita hitung dan merupakan bentuk yang standar, maka hasilnya adalah logaritma n x. Kemudian kita masukkan nilai batas atas yaitu n sama dengan tak hingga yang akan memberikan nilai sama dengan tak hingga, sama dengan logaritma n tak hingga dikurang logaritma n sampai tak hingga. Walaupun limit n sampai tak hingga A substitusi n sama dengan limit n sampai tak hingga 1/n sama dengan 0. Dengan hasil tersebut, berarti jika kita menggunakan uji integral, kita dapat menyimpulkan bahwa deret harmonik ini merupakan deret divergen, karena hasil integralnya sama dengan tak hingga. Nah, di sini kita masuk uji yang kedua yaitu uji banding. Tinjau deret positifnya dengan suku n sama dengan 1 hingga tak hingga A substitusi n. Kalau uji konvergen, jika terdapat deret dengan suku n sama dengan 1 hingga tak hingga B substitusi n yang konvergen dan A substitusi n kurang dari sama dengan B substitusi n untuk n-nya lebih besar dari sama dengan n, maka deret dengan suku n sama dengan 1 hingga tak hingga A substitusi n disebut konvergen. Kalau uji divergen, jika terdapat deret dengan suku n sama dengan 1 hingga tak hingga C substitusi n yang divergen dan A substitusi n kurang dari sama dengan C substitusi n untuk x-nya lebih besar dari sama dengan n, maka deret dengan suku n sama dengan 1 hingga tak hingga A substitusi n disebut divergen. Nah, kita masuk uji yang ketiga yaitu uji banding limit. Tinjau deret positifnya dengan n sama dengan 1 hingga tak hingga A substitusi n. Kalau uji konvergen, jika terdapat deret positif dengan suku n sama dengan 1 hingga tak hingga B substitusi n yang konvergen, sehingga limit n sampai tak hingga A substitusi n per B substitusi n kurang dari 0, maka deret dengan suku n sama dengan 1 hingga tak hingga A substitusi n disebut konvergen. Kalau uji divergen, jika terdapat deret positif yang divergen, sehingga limit n sampai tak hingga A substitusi n per B substitusi n lebih dari 0, maka deret dengan suku n sama dengan 1 sampai tak hingga A substitusi n disebut divergen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Wijaya.
mahasiswa Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra dengan NIM 240601006. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya mengenai teorema uji suku ke N untuk divergensi. Jika deret sigma N mulai dari 1 hingga tak hingga dari AN konvergen, maka limit dari N menuju tak hingga AN sama dengan 0. Ekuivalen dengan jika limit N menuju tak hingga AN tidak sama dengan 0 atau limit AN menuju tak hingga AN tidak ada. Maka deret sigma N dari 1 hingga tak hingga AN divergen. Teorema ini digunakan pada saat mencari kekonvergenan suatu deret, namun tidak berlaku jika diperoleh limit. Misal, jika limit N menuju tak hingga AN sama dengan 0, maka sigma N menuju tak hingga AN disimpulkan konvergen. Pertanyaan tersebut tidak berlaku. Di sini kita ada contoh 1 dan 2 yang sederhana. Contoh satunya, tentukan kekonvergenan deret berikut. Jika konvergen, berapa jumlah deretnya? Dari soal sini kita dapat sigma K dimulai dari 2 menuju tak hingga dengan 1 per K dikurang 1 per K dikurang 1. Kita periksa kekonvergenan barisannya. Limit K menuju tak hingga dari 1K dikurang 1 per K kurang 1 itu akan menuju 0 atau sama dengan 0. Dapat disimpulkan bahwa barisan tersebut merupakan barisan konvergen. Langkah selanjutnya adalah untuk menentukan nilai dari barisan tersebut. Sigma K dari 2 hingga tak hingga 1 per K dikurang 1 per K dikurang 1 sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 2 dikurang 1 atau 1 per 1 ditambah 1 per 3 dikurang 1 per 2 seterusnya hingga 1 per K dikurang 1 per K dikurang 1. Di sini diperhatikan di suku pertama kita memiliki 1 per 2 yang bernilai positif dan di suku kedua kita memiliki 1 per 2 dinilai yang negatif. Karena positif dan negatif, maka kita bisa mencoretnya atau menghilangkannya. Begitu juga di 1 per 3 dan dikurang 1 per 3 di suku kedua dan ketiganya. Maka untuk seterusnya bisa kita coret dan menyisakan 1 per K dikurang 1 atau min 1 ditambah 1 per K. Jadi limit K menuju tak hingga dari Sn sama dengan limit K menuju tak hingga dari min 1 ditambah 1 per K. Karena K-nya adalah bilangan tak hingga, maka akan mendekati dengan 0. Jadi hasilnya min 1 ditambah 0 atau sama dengan minus 1. Contoh kedua, tentukan kekonvergenan deret berikut. Jika konvergen, berapakah jumlah deretnya? Kita peroleh sigma K dimulai dari 2 menuju tak hingga dari K dikurang 5 per K ditambah 2. Kita akan memeriksa kekonvergenan barisannya. Untuk limit K menuju tak hingga dari K dikurang 5 per K ditambah 2 sama dengan, karena di sini kita bisa membaginya dengan K nilai K, jadi K per K sama dengan 1 min 5 per K per 1 dikurang 2 per K akan sama dengan 1. Ternyata hasil tersebut tidak sama dengan 0, sehingga deret sigma K dari 2 menuju tak hingga dari K dikurang 5 per K ditambah 2 adalah deret divergen dan tidak memiliki nilai. Terima kasih telah menonton penjelasan tentang deret tak terhingga dan uji konvergensi dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe dan like video kami ya. Terima kasih.